Dalam 1-2 hari setelah diangkat, Anda melakukan kebijakan yang out of the ordinary untuk naikin likuiditas. Fondasi pemikirannya apa? Jadi itu suatu strategi yang cukup kompleks. Jadi bukan kebetulan itu. Jadi saya suatu rentetan strategi yang disitu kita bilang, kalau kita dulu pernah baca, saya pernah kuliah baca buku itu, The Macroeconomic of Self-Fulfilling Prophecy, si Farmer yang bikin. Untung masih nempel tuh. Jadi kita ciptakan ekspektasi, kemudian saya taruh strategi yang betul, kita monitor, kalau kurang kita tambah lagi. Itu. Jadi misi pertama waktu itu kan kita amat pesimis. Demo di mana-mana, semua udah kehilangan harapan ekonomi kan. Masa depan suram segala macam. Jadi langkah pertama saya harusnya adalah membalik ekspektasi. Caranya gimana? Ya gue sombong ngomongnya. Nah itu by design, bukan kebetulan. Jadi saya bilang, saya bisa, saya mampu. Tapi orang marahkan, wah, biar aja. Begitu DPR, saya jelaskan strategi saya. Bahwa orang-orang kaget, ternyata orang ini nggak bodoh-bodoh amat. Lumayan lah, baru mereka percaya dan ada harapan sedikit. Tapi harapan kan, itu kan ekspektasi. Kalau saya nggak kasih alat yang pas, dalam seminggu 2 minggu udah runtuh itu ekspektasinya. Jadi kita ambil kebijakan, pindahkan uang pemerintah dari bank sentral ke perbankan. Itu dasarnya dari, ini sebenarnya entah saya tahu atau entah saya pakai aja, pokoknya saya pakai biar keren. Saya pakai itu pengetahuan pemenang Nobel, Milton Friedman. Saya suka bukunya dia, saya papernya dia, karena masuk akal dan bisa menjelaskan apa yang terjadi di ekonomi kita tahun 1998, kegagalan kita seperti apa. Saya juga baca bukunya Bernanke untuk dia menjelaskan krisis Great Depression. Jadi ininya adalah dari Friedman yang paling gampang dimengerti adalah bahwa kalau kita lihat kebijakan moneter longgar apa ketat, bukan dari bunga. Anda harus lihat dari laju pertumbuhan uang, disebutkan di situ base money. Kalau di sini primary money M0 lah itu. Jadi kalau itunya pertumbuhannya rendah, maka kebijakannya ketat. Kalau tinggi, maka kebijakannya longgar. Dia tarik ke pengalaman tahun 1930 waktu orang bingung, kan bunga hampir 0. Kenapa jatuh juga ekonomi? Apa moneter nggak berpengaruh ke ekonomi? Dia pelajarin, banyak itunya, bukunya cukup tebal. Buat buku tapi saya baca beberapa paper aja. Ternyata pada waktu itu walaupun bunga 0, pertumbuhan uang negatif 5% atau berapa gitu. Jadi bukannya cukup stimulus ke ekonomi, tapi malah dikurangin. Jadi itu, setelah itu dipegang oleh semua orang tuh, dan saya lihat sejarah ekonomi Amerika seperti apa. Dampak uang itu ke ekonomi kelihatan benar. Jadi waktu goncang ekonomi kita itu, orang kan sering bilang karena global uncertainty. Gak ada urusan sama global uncertainty. Sebetulnya kalau saya lihat salah kebijakan domestik. Uang kita tuh hampir 0 pertumbuhannya dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2005. Sebelumnya tahun 2004 juga sempat 0, hampir sepanjang tahun. 2005 awal agak tumbuh sedikit. Jadi setahun lebih ekonomi dicekek, dikasih napas sedikit, kemudian dicekek lagi. Jadi ekonominya amat lambat pertumbuhannya, makanya orang mulai ngerasakan karena sepanjang itu. Apalagi sebelumnya COVID. Belum pulih, dimain-mainkan seperti itu ya, sakit perut lah mereka. Turunlah ke jalan. Jadi gejolak yang terjadi di sosial kita bukan karena politik utamanya, bukan karena global, tapi karena kita mengerem pertumbuhan ekonomi karena tidak cukup uang di sistem. Kalau Anda tanya LPS, OJK, keuangan, BI, saya kan di LPS dulu, jadi saya tahu suasana seperti apa. Mereka selalu bilang perbankan ample liquidity. Tapi bukan di sistem, di BI. Sistemnya kering. Itu yang dinilai sama Milton Friedman. Jadi saya pikir itu yang terbaik. Jadi begitu saya pindahkan uang saya di BI. Saya punya 425 triliun waktu itu. Unused money di bank sentral. Saya pindahin 200. Kalau orang pikir kan, udah banyak tuh, banyak banget. Itu baru separuh, nyatanya saya masih ada. Dan orang bilang, Purbaya merubah anggaran.
harusnya ke DPR dulu. Uangnya dipakai tuh gimana? Uangnya nggak dipakai. Saya cuma pindahin uang saya dari BI ke perbankan, sudah, titik. Sebelumnya saya nggak mau ngasih syarat apa-apa, pakai aja suka-suka lo. Tapi jangan taruh di BI, jangan beli rupiah, udah. Tapi orang-orang kita kan ada prosedur-prosedur yang ini. Even bunganya kalau perlu nol. Ya. Cuman kita ada prosedur-prosedur di mana kalau enggak nanti kalau saya nolin dipanggil BPK saya. Harus comparable dengan bunga yang saya peroleh di bank sentral. Jadi saya oke, samain dengan bank sentral, itu udah rendah. Cuman waktu itu bunga tinggi di sini cuma dikasih 3,8%, 4% terus turun ke 3,8. Itu udah nekan bunga di pasar dan at the same time menambah likuiditas di sistem. Yang kata Fritman tadi itu lebih penting daripada bunga saja.